Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Namun bagi Xiaoyan, untuk menerobos keabadian dewa tidak mudah, bahkan jauh lebih sulit daripada tubuh dewa aslinya untuk menerobos ke alam leluhur. Meski begitu, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan tempur Xiaoyan telah mengalami lompatan kualitatif dengan kekuatan yang dicurahkan bintang Hongmeng pada Xiaoyan. Seolah-olah kekuatan dari bintang Hongmeng memberikan energi dan daerahnya kembali ke puncaknya. Jadi saat ini, Xiaoyan ingin membunuh Su Chou secepat mungkin, karena dia tidak ingin memiliki banyak waktu yang tersisa. Oleh karena itu, kekuatan dewa asli super raksasa harus dibuka. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu, kemudian tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah emas. Segera, di antara kilatan guntur dan tubuh Xiaoyan berubah menjadi ribuan kaki, kemudian tubuhnya terus meledak lagi. Saat tubuh Xiaoyan terkondensasi lagi, dia berubah menjadi puluhan ribu kaki, bahkan hanya dalam setengah batang dupa. Sesosok tubuh besar sedang berdiri di dunia ini, namun 100.000 kaki bukanlah batas tubuh dewa asli Xiaoyan, karena alasan mengapa dia bisa disebut dewa asli super raksasa. 100.000 kaki bukanlah batasnya tubuh terbesar Xiaoyan. Sejauh ini, Xiaoyan hanya bisa mencapai lebih dari 100.000 kaki. Tapi sekarang ada darah emas di tubuhnya. Sepertinya di bawah kekuasaan warisan dari bintang Hongmeng. Seolah-olah ada energi tak terhingga yang belum dikeluarkan. Tuar! Sebuah ledakan keras bergema dan tubuh Xiaoyan yang mencapai 100.000 kaki meledak lagi. Di bawah penghancuran diri Xiaoyan, sosoknya berubah menjadi kabut darah emas yang memenuhi langit, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Kemudian terjalin dan terhubung dari titik ke titik dalam kabut darah emas. Tiba-tiba sebuah kerangka besar terkondensasi terlebih dahulu. Segera dia perlahan mengangkat tulang tangannya dan langsung menekan ke arah Su Chou. Namun, meskipun tulang tangannya tanpa daging dan darah, tapi di bawah kabut darah emas yang mengalir di atasnya, daging dan darah mulai mengembun dengan cepat. Kemudian dewa asli super raksasa yang sepanjang 150.000 kaki muncul di hadapan semua orang. Melihat raksasa yang sangat besar muncul di depan semua orang, membuat banyak orang kuat dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi sangat terkejut. Karena meskipun mereka telah bertemu banyak praktisi tubuh fisik, namun hanya sangat sedikit orang yang mampu memancarkan momentum sekuat itu. Sekarang, dengan ukuran tubuh 150.000 kaki, sosok Xiaoyan benar-benar menutupi langit, melampaui semua gunung. Hanya saja, separuh tubuh Xiaoyan bahkan tidak memasuki awan. Segera, Xiaoyan mengangkat jari raksasanya yang terbungkus cahaya keemasan. Melihat pemandangan itu, Xiao Yueli juga mengerti. Jadi segera membuat jiwa-jiwa yang tak berdosa, yang tak terhitung jumlahnya, yang meliringi Xiao Yueli, semua bergegas menuju ke arah Su Chou. Sekarang, saya akan menggunakan kebencian dari ribuan jiwa yang mati untuk menekan Anda. Kota jiwa! Xiao Yueli berteriak dengan tajam. Kemudian kekuatan jiwa-jiwa yang dirugikan tiba-tiba berkumpul, dan kekuatan reinkarnasi yang sangat sudah terbukti dengan sendirinya. Sehingga pedang pengejar jiwa kekosongan yang menggunakan kekuatan jiwa yang dirugikan tidak mampu menahannya. Karena saat ini, Xiao Yueli juga menggunakan jiwa-jiwa yang dirugikan lebih kuat, dan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan putus asa. Saat ini, Su Chou akhirnya menyadari bahwa kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli masih melekat dalam jiwa yang dirugikan, sehingga membuat mereka semua menjadi lebih kuat. Bahkan, saat Su Chou memegang pedang pengejar jiwa kekosongan, dia tidak bisa membunuh jiwa-jiwa itu, dan yang lebih mengejutkan lagi, pedang pengejar jiwa kekosongan tidak dapat menyerapnya. Sampai Su Chou diliputi oleh jiwa-jiwa tak berdosa ini. Dia berubah menjadi bola kristal putih dan sementara menyegelnya.
Pada saat ini, jari pembunuh bintang Xiaoyan sudah memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Saat dia menyapu ke arah Suco, dia sepanjang kekosongan, mengeluarkan suara berdengung, bahkan kekosongan di sekitarnya retak dan meledak. Kali ini sepertinya kekuatan jari pembunuh bintang mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Bagaimanapun, setiap peningkatan ukuran tubuh Xiaoyan, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga akan meningkat. Tepat ketika jari raksasa itu mendekat, Xu Yueli juga segera mundur. Tuar! Setelah jari raksasa itu tiba-tiba jatuh, suara keras ledakan keras terdengar, dan jari pembunuh bintang Xiaoyan mendarat di kristal jiwa Suco yang disegel oleh Xu Yueli. Namun jari raksasa itu tidak berhenti sama sekali, dan terus terjatuh menghantam bintang Hongmeng dengan keras, yang membuat seluruh bintang bergetar, bahkan menyebabkan kekuatan yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan, sehingga menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Bahkan, tanah yang bersentuhan dengan jari raksasa itu runtuh inci demi inci, seolah-olah jari raksasa itu mampu menembus seluruh bintang. Kemudian, sebuah lubang besar sedalam ngarai terlihat dengan jelas. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah pukulan ini dapat melukai Suco dengan parah atau tidak, tapi setidaknya Xiaoyan telah memukul Suco dengan sangat akurat. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak tahu apakah Suco bisa memblokirnya. Setelah Xiaoyan menarik jarinya, sosok Xu Yueli segera menyerbu ke dalamnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, dari situlah datanglah suara gemuruh. Sesosok keluar dari gua yang gelap, dan Suco terlihat menyedihkan, karena seluruh tubuh terpelintir. Bahkan jika dilihat dari bentuk tubuhnya, seharusnya semua tulang di tubuh Suco hampir patah. Adapun alasan dia masih bisa berdiri, Xiaoyan khawatir sebagian besar tubuhnya bergantung pada baju besi dewa palsu yang dia kenakan. Pada saat ini, Suco mengeluarkan seteguk busa darah. Beraninya Anda berkomplot melawan saya. Namun meskipun kalian berdua berkomplot, kalian tetap tidak bisa membunuh saya. Tepat ketika suara Suco baru saja keluar, tiba-tiba angin kencang bertiup di belakangnya, dan sebuah suara serangan tiba-tiba menghantamnya lagi, yang membuat daging dan darah menyebar. Saat Suco merasa dingin di dadanya, dia melihat sebuah tombak pendek berdarah telah menembus dadanya. Segera ada kepanikan di depan matanya, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Bahkan Suco baru akan bereaksi. Tiba-tiba kepalanya telah dipisahkan dari tubuhnya. Bagaimana mungkin saya tidak bisa mati di sini? Saat Suco dipenuhi ketakutan, Xu Yueli sudah memegang sabit Dewa Kematian dan bersiap untuk memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Namun seberkas cahaya menderu tiba-tiba menyelimuti tubuh Suco, yang membuat Xu Yueli tanpa sadar mundur ke belakang. Segera, sosok Suco muncul dalam pancaran cahaya, dan kepalanya yang terpisah dari tubuhnya telah kembali bersatu. Meskipun Anda memiliki beberapa keterampilan, tapi bukankah saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak bisa membunuh saya? Setelah Suco selesai berbicara, sinar cahaya yang jatuh dari langit menyebar, kemudian di seluruh bintang Hongmeng. Bintik-bintik cahaya yang pekat muncul, yang menunjukkan bala bantuan dari Taisu telah tiba. Yueli, cepat mundur! Setelah mengirim pesan, sosok super raksasa Xiaoyan menghilang. Mendengar itu, Xu Yueli menggigit gigi peraknya, karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya memaksakannya. Meskipun sekarang dia hampir memusnahkan Suco, tapi sekarang, setelah seberkas cahaya berkedip, sosok Suco tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dewa kekosongan di langit perlahan turun. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan memberi perintah orang-orang kuat dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi segera mundur, dan mereka langsung bergegas menuju formasi bergerak seperti air pasang termasuk Xu Yueli. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat dewa kekosongan yang perkasa. Setidaknya ada ratusan dari mereka, dan ini persis sama dengan tebakannya sebelumnya, bahwa apa yang dilakukan Suco
Dia hanyalah ingin menunda waktu, sambil mencoba membunuh Xiaoyan dan Xiao Yueli dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia gagal, bahkan hampir dimusnahkan. Sampah dari mana yang berani mengambil tindakan untuk membunuh anak saya? Tepat ketika sosok Xiaoyan mundur menuju formasi bergerak, suara menderu dan meledak seperti guntur terdengar dari dewa kekosongan di atas. Dan suara sosok ini langsung mengejutkan Xiaoyan, karena kedengarannya tidak asing lagi baginya. Sialan, Suqian Taiyi telah tiba di Sensi. Xiaoyan mengutuk dengan ekspresi terkejut, karena meskipun dapat menebak bahwa ada kemungkinan besar Suqian Taiyi telah tiba di dunia Sensi, tapi Xiaoyan tidak menyangka dia akan bertemu dengannya secepat ini. Setelah suara itu terdengar, sebuah cahaya hitam menembak lurus dari dewa kekosongan. Kemudian Xiaoyan melihat sesosok tubuh mengenakan jubah kekaisaran dan mengenakan mahkota emas dengan tangan di belakang punggung. Kemudian matanya tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat tatapan itu, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Bagaimanapun, Xiaoyan telah merasakan kekuatan Suqian Taiyi saat dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Meskipun itu hanya melalui metode rahasia bayangan darah, tapi Xiaoyan hampir terbunuh karenanya. Sekarang, dia datang secara langsung, dan dengan kekuatannya, dia hanya perlu mengangkat tangannya untuk membunuh Xiaoyan. Anda hampir membunuh anak saya. Jadi apakah masih ingin pergi? Saat kata-katanya jatuh, Suqian Taiyi perlahan mengangkat tangannya ke udara. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.